Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua dan salam buat keluarga Anda di rumah. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan sebelum kita memulai pembicaraan Indonesia menghadapi Myanmar di babak semifinal U16 atau Piala AFF ini, saya tetap masih ditemani oleh Kopi Tubruk Gajah yang nantinya juga akan siap menemani pada malam nanti di saat pasukan Bima Sakti bertarung untuk meraih tiket menuju ke babak final. Dan tetap juga dengan Astra Credit Companies atau ACC yang mendukung channel Bung Ropan juga. Dan Anda kalau butuh-butuh pembiayaan dana silakan datang aja, karena ada fasilitas dana yang bagus untuk produk jika Anda membutuhkan biaya pernikahan, renovasi rumah, pendidikan, pengobatan, modal usaha di sana ya. Ini yang penting buat Anda ketahui dengan fasilitas dana yang ada di ACC. Bunganya mulai dari 0,65% flat tiap bulan. Jadi silakan menghubungi ke ACC jika Anda punya keperluan-keperluan. Nah, kita akan bicara sekarang tentang peluang tim muda kita U16 yang nantinya ditantang oleh Myanmar dalam laga semifinal. Laga semifinal ini akan dimulai lebih dulu pada jam 15.30 dengan Thailand menghadapi Vietnam untuk meraih satu tiket ke babak final juga. Setelah Thailand dan Vietnam, kemudian pada jam 20.00 di Stadion Maguwo Harjo di Sleman ini, tim asuhan Bima Sakti akan bertarung melawan Myanmar. Nah, ini pertandingan hanya menggunakan single match. Apa itu single match? Tapi kan hanya satu kali bertanding dan tidak ada perpanjangan waktu. Ya. Jadi kalau di tim-tim senior yang kita saksikan itu mungkin ada pertandingan sampai bisa 2 kali, di mana kita pernah ke final ya pada Desember yang lalu menghadapi Thailand, ada 2 pertandingan. Tetapi saat ini kalau di U16 itu hanya menggunakan single match dan langsung adu penalti. Jadi memang ini menegangkan. Kalau sampai pertandingan berakhir dalam waktu normal, perpanjangan 2x15 yang biasa diadakan itu ditiadakan dan sudah harus bersiap. Jadi Bima Sakti harus punya pemain paling tidak bukan saja 5 pemain, karena penalti ini akan berlangsung terus jika 5 pemain itu semua sama. Adu penalti Myanmar juga menendang sama masuknya, jadi kita mesti punya pemain 7-8 orang disiapkan dalam duel penalti ini. Bahkan bisa terus sampai penjaga gawang kalau semuanya masuk ya. Jadi itulah yang menarik di babak semifinal sampai final dalam pagelaran Piala AFF U16 ini. Bagaimana peluang kita? Terbuka. Bermain di kandang, dukungan yang luar biasa dari supporter pasti akan datang dari berbagai pelosok, berbagai kota bahkan untuk memenuhi di Stadion Maguwo Harjo ini. Karena ini penting buat kita untuk menciptakan sejarah sekaligus kado untuk hari ulang tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan ini yang kita nantikan. Sudah ada di semifinal sebagai juara grup A, akan bertarung dengan juara grup C. Tidak boleh menganggap enteng. Ya, kita boleh ada, bisa diunggulkan, difavoritkan. Tetapi Myanmar punya organisasi permainan yang bagus. Punya cara bertahan mereka yang baik. Sama seperti Vietnam juga, mereka sangat militansi dalam bermain. Ya, sangat ngotot. Nah, ini yang motivasi mereka. Ini kita juga harus lawan. Karena kita juga punya permainan yang sangat baik. Jadi tidak boleh juga anak-anak kita ini, adik-adik kita ini terlalu overconfidence. Ya, bermain lebih dari percaya diri bisa berbahaya, bisa menjadi bumerang buat kita. Kita bermain dengan tenang aja, sabar, menikmati laga. Karena kalau kita bermain dengan normal saja, saya rasa kita bisa mengatasi Myanmar. Dan pesan mungkin saya ini, kita jangan terbuai juga ya dengan hasil-hasil yang sudah kita dapatkan di fase grup A. Memang kita menjadi juara grup, termasuk bagaimana kita menang 2-1 melawan Vietnam, euforianya itu sangat tinggi, tetapi jangan sampai terbuai dengan berbagai pujian yang ada. Ingat bahwa tugas dari Nabil Azura dan kawan-kawan itu belum selesai. Ya, kita masih punya selain semifinal ada final, jadi ada 2 step ke depan. Jadi harus butuh perjuangan lagi, butuh konsentrasi, fokus di dalam setiap pertandingan. Apalagi ini sudah masuk ke fase gugur, ya bukan berbeda dengan di fase grup, karena kita bisa bermain 3 kali.
Tapi ini yang satu kali, apalagi dengan saya katakan tadi, di single match ini menentukan langkah kita. Karena kalau sudah masuk misalnya terjadi draw, penalti tidak mudah. Ada bicara soal keberuntungan di sana. Bicara soal kesiapan mental bagi anak-anak. Nah, apalagi belum terbiasa dan kaget dalam pertandingan pertama adu penalti, bahwa faktor mental ini menentukan. Ya, jadi memang tidak mudah, harus siap. Dan saya rasa Bima itu sudah tahu. Mungkin dalam latihan-latihan terakhir itu sudah diterapkan oleh Bima bagaimana memotivasi pemain-pemain ini. Mental kita harus kuat menghadapi babak semifinal melawan Myanmar. Tentunya menyiapkan juga penendang-penendang penalti yang terbaik yang harus ia siapkan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi draw di sini. Yang mudah-mudahan tidak sampai adu penalti. Kita harus menyelesaikan pertandingan ya dengan waktu normal untuk bisa memenangkan laga, dan itu yang diharapkan semua oleh pencinta sepak bola di Indonesia. Nah, kita juga diuntungkan memang dengan agak lama ya untuk kita istirahat, karena kita kan terakhir main pada Sabtu lalu setelah mengalahkan Vietnam, dan Myanmar ini baru pada Senin. Jadi mereka hanya punya waktu sehari, mungkin masuk ke 2 hari itu untuk recovery ya. Persiapan mereka masih dalam mungkin capek ya bagi Myanmar, karena kita lebih banyak waktu dibandingkan dengan mereka. Namun seperti yang sudah dikatakan oleh pelatih mereka, Aung Xiaomio, bahwa mereka tidak menganggap itu suatu masalah besar, karena mereka sudah siap itu sebagai suatu resiko buat mereka. Mereka tetap sekarang akan menatap fokus di babak semifinal menghadapi Indonesia. Karena Myanmar juga tahu bahwa ini pekerjaan yang sangat sulit, sangat berat menghadapi Indonesia. Apalagi menghadapi tekanan supporter yang luar biasa yang akan mendukung Indonesia. Itu pasti mereka tahu. Ketika masuk lapangan itu teror, tekanan itu luar biasa mereka dapatkan. Apalagi ini masih anak-anak muda ya. Apakah mereka siap untuk mengatasi itu, menghadapi tim Indonesia yang secara permainan juga sangat baik. Ya, yang sudah dipertontonkan dengan 3 kemenangan. Berbeda dengan Myanmar juga masih sempat ditahan oleh permain imbang dengan Malaysia. Dan mereka menang susah payah terakhir melawan Kamboja dengan 1 gol. Namun harus diingat mereka mengalahkan Australia. Ini yang harus dicatat dengan baik. Makanya saya bilang tidak boleh menganggap sebelah mata mereka, ya, menganggap remeh dengan Myanmar. Kita harus anggap mereka ini anggap saja sudah final, ya, walaupun ini babak semifinal, dan kita harus bisa mengalahkan mereka. Myanmar juga pasti akan termotivasi menghadapi Indonesia. Mereka ingin buktikan untuk bisa menundukkan Indonesia, ya. Tapi kalau saya melihat secara keseluruhan tentunya dari apa yang sudah dilakukan oleh pemain-pemain kita masih di atas Myanmar. Dan kita bisa memenangkan pertandingan tanpa harus melalui adu penalti. Itu yang menurut saya kita bisa capai. Nah, starting 11 yang akan dimainkan oleh Bima Sakti memang sudah kelihatan. Tidak akan berubah jauh ya dengan apa yang ditampilkan melawan Vietnam dalam pertandingan terakhir di grup A. Ya. Itu kalau semua dalam kondisi yang fit, yang bugar, starting 11-nya akan dipertahankan. Kecuali mungkin masih melihat kondisi terakhir dari Arkan Kaka, salah satu pemain yang mencetak gol balasan melawan Vietnam dengan tandukan kepala. Nah, dia agak bermasalah memang, sehingga ditarik Bima Sakti di babak kedua. Namun, semoga ini tidak serius. Dia katanya sudah ikut latihan, dan semoga dia akan bermain, karena Kaka ini diharapkan juga untuk bisa menjadi pemain yang bisa mengganggu konsentrasi pemain-pemain belakang Myanmar. Duet dia di depan bersama dengan Nabil Ashura ini memang sangat ditunggu dan menakutkan bagi siapapun, termasuk pasti buat pertahanan Myanmar. Nah, kita bermain dengan 4 pemain belakang dipimpin oleh Iqbal. Nah, ini baik. Saya pikir di depan Andrika ada Habil Abdillah di sana ya, ada Rizar yang bermain di posisi kanan, ada Zultan Saki, kemudian Hanif Ramadan, Kaviatur, Rizky di tengah, ada Tegar Islami, bagus. Rizky Afrizal ini akan sangat baik buat kita untuk bermain ya. Jadi baguslah kombinasi kita dengan bermain, entah Bima mau main dengan 4-4-2 ya, di depan ada Nabil Azura di sana dengan Kakak Arhan, atau dengan 4-2-3-1, 4-3-3, ini persoalan semua ada di Bima, karena Bima yang lebih tahu dengan kondisi timnya. Tapi bicara dengan starting 11 ini saya pikir 99% ya. Ini akan sama seperti yang ditampilkan melawan dengan Vietnam. Nah, kalaupun ada sedikit saat ada pergantian pemain, mungkin Rido ya masih bisa bermain di posisi kiri, ya di posisinya Habil Abdillah ini. Maka masih punya M. Januar juga yang tidak main
melawan Vietnam dan bisa dipersiapkan. Kalau Kakak juga masih kurang oke dan akan masuk mungkin di babak kedua, ya masih ada Azaki Esa Erlangga yang dipersiapkan. Tapi saya berharap bahwa Arkan Kakak ini akan main lebih awal bersama dengan Nabil Ashura. Karena ini pemain yang menurut saya juga oke secara bermainnya ya. Dan yang paling menarik bahwa kita punya pemain-pemain tengah yang bisa menahan bola. Itu yang baik. Bisa mengolah dengan tenang. Tidak asal buang bola ke depan, ya, tapi cara mereka nahan bola, membagi bola, passing mereka ini baik. Visinya udah jalan, walaupun mereka masih sangat muda. Ya, cara membuild up serangan juga kelihatan. Itu sudah terlihat saat menghadapi 3 pertandingan di fase grup A. Semoga ini tetap akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan pasti optimis ya bahwa tim kita bisa mengalahkan Myanmar dan menuju ke babak final. Siapapun lawan kita, mau ketemu kembali dengan Vietnam oke, ketemu dengan Thailand juga tidak masalah. Yang pasti kita sudah ada di final dan target kita harus menjadi juara di Piala AFF U16 ini. Sekali lagi saya ingatkan buat adik-adik ya. Fokus, konsentrasi, mental yang kuat ya. Jangan membuang-buang peluang, harus sabar bermain ya. Menghadapi Myanmar ya, dan tidak terbuai dengan semua pujian. Hilangkan itu, sekarang kita harus menatap karena di depan kita ada Myanmar yang harus kita kalahkan. Perjuangan belum berakhir. Masih ada 1 step lagi kalau kita bisa mengalahkan Myanmar. Oke, selamat berjuang. Ciao.